Tim gabungan Divhubinter, Polri, dan Imigrasi berhasil membekuk SL, bos mafia berkewarganegaraan Inggris yang selama ini menjadi buronan Red Notice. Pimpinan sindikat kriminal transnasional tersebut selanjutnya dideportasi menuju Spanyol untuk mempertanggungjawabkan segala kejahatan yang dilakukannya. Inilah area terminal kedatangan internasional Bandara Igusti Ngurah Rai Bali yang menjadi lokasi penangkapan buronan Red Notice berkewarganegaraan Inggris berinisial SL. Tersangka SL diamankan tim gabungan Divhubinter, Polri, dan Imigrasi sesaat setelah turun dari pesawat rute Singapura menuju Denpasar pada 28 Maret 2026 lalu. Penangkapan tersebut bagian dari operasi Armor Room, sebuah investigasi gabungan yang diinisiasi Unit Sentral Operativa Garda Sipil Spanyol di Malaga dan Kepolisian Skotlandia. SL selama ini dikenal sebagai pimpinan mafia terkenal di Skotlandia, sekaligus pemimpin organisasi kriminal transnasional berskala besar dengan kejahatan perdagangan narkotika. Pria 45 tahun tersebut juga aktif dalam pengelolaan perusahaan fiktif serta tindak pidana pencucian uang atau money laundry di wilayah Spanyol dan Inggris Raya. Perdagangan narkoba yang dikendalikan SL bukan hanya beroperasi di Spanyol, Skotlandia, serta Inggris, tetapi juga tersebar di Dubai, Qatar, Bahrain, hingga Turki. Armor Room, sebuah investigasi gabungan yang diinisiasi oleh Unit Sentral Operativa Eco Malaga Garda Sipil Spanyol bersama Kepolisian Skotlandia. Kemudian melalui pelaksanaan operasi bersama SND di Eropa pada tanggal 27 Maret 2026, otoritas ini merupakan rangkaian yang telah menangkap 33 penangkapan di wilayah Skotlandia dan 12 penangkapan di Spanyol. Adapun kronologi penangkapan terhadap tersangka Red Notice yang merupakan pemimpin organisasi kriminal transnasional berskala besar asal Skotlandia yang bergerak dalam perdagangan narkotika dan pencucian uang ini adalah telah didasari dari informasi yang didapat oleh NCB Ubinter Mabes Polri dari NCB Abu Dhabi. Pelaku kriminal besar yang beroperasi tidak hanya di Spanyol, Skotlandia, Inggris, tapi juga beroperasi di Dubai, Qatar, Bahrain, dan Turki untuk perdagangan narkobanya. Bahwa kami telah menerima informasi intelijen pertama dari NCB Dubai yang selanjutnya kami tindak lanjuti dan koordinasi intens dengan pihak Spanyol, dalam hal ini pihak Guardia Sipil, untuk melakukan penangkapan dan penahanan terhadap subjek dimaksud. Bahwa operasi penangkapan ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari operasi Armor Room. Dengan pengawalan ketat, tersangka SL diserahkan Divisi Hubungan Internasional Polri melalui NCB Interpol Indonesia kepada perwakilan Unit Sentral Operativa Garda Sipil Spanyol usai penahanan di Rutan Polda Bali.
Polda Bali memastikan proses deportasi dilakukan sesuai prosedur internasional. Penangkapan subjek Red Notice ini juga menjadi bukti bahwa Bali bukan tempat aman bagi pelaku kejahatan internasional. Laporan Tim Liputan, Denpasar, Garuda TV. Di Bali, kemudian kebijakan apa lagi mungkin bisa mereka peroleh dan sampai aktivitas mereka. Kanwil Imigrasi dan Pemasyarakatan Bali mencatat jumlah warga negara asing yang terkendala keberangkatannya akibat perang Iran, Amerika Serikat, dan Israel mulai berkurang. Ditjen Imigrasi hingga kini masih menerapkan kebijakan khusus bagi WNA yang terdampak konflik yang terjadi di Timur Tengah tersebut. Kepala Kantor Wilayah Imigrasi dan Pemasyarakatan Felicia Sengkiratna mengatakan hingga 30 Maret 2026 tercatat 12.278 orang asing di Bali yang terkendala keberangkatannya akibat konflik antara Iran dan Amerika Serikat serta Israel. Angka tersebut dinyatakan berkurang karena sebagian WNA memilih mengubah rute kepulangan mereka sehingga mereka bisa terbang kembali ke negara asal. Ditjen Imigrasi memberikan kebijakan kepada warga negara asing yang terdampak akibat eskalasi militer yang terjadi di Timur Tengah, yakni pembebasan biaya denda overstay bagi WNA dan pemberian ITKT. Felicia menjelaskan terdapat 682 warga negara asing yang mendapatkan izin tinggal keberadaan terpaksa atau ITKT karena tidak dapat kembali ke negara asalnya. Selain itu, sebanyak 242 orang WNA di Bali mendapatkan pelayanan bebas biaya alias Rp0 karena masih berada di Bali, meskipun mereka sudah melewati masa izin tinggalnya di Indonesia. Tanggal 30 Maret ya, untuk jumlah penumpang yang tertunda keberangkatannya ya, tercatat di kami mencapai 12.278. Ya. Sementara untuk penerbitan ITKT ya, dari 3 UPT Ngurah Rai, Denpasar, dan juga Singaraja itu 682 ya. Sementara untuk pembebasan biaya overstay orang asing yang terdampak dari konflik Timur Tengah ini mencapai 242 orang. Konflik di wilayah Timur Tengah akibat perang antara Iran dan Amerika Serikat serta Israel berakibat terhambatnya penerbangan di Bandara Internasional I Gusti Ngurah Rai, khususnya ke kawasan yang sedang dilanda perang, yang telah memasuki pekan kelima sejak koalisi Amerika Serikat dan Israel menyerang Iran pada 28 Februari 2026. Laporan Tim Liputan, Denpasar, Garuda TV. Sepanjang hari, Indonesia dipenuhi beragam peristiwa, dari isu nasional hingga dinamika internasional. Tim SAR gabungan berharap korban segera ditemukan dan dievakuasi dalam kondisi terbaik. Kami hadirkan informasi terkini, akurat dan terpercaya dalam rangkuman berita malam hari Anda. Laporan 8 malam, setiap hari pukul 10 malam. Hanya di Garuda TV. Kompetisi memanas pada tiap lini klasemen Eropa. Perebutan juara terus terjadi, membuka cerita baru di tiap laga pertandingannya. Ikuti selengkapnya dari fakta pertandingan hingga cerita inspiratif para pemain. Kick and Rush, hanya di Garuda TV.
menyorot setiap detik penting dari peristiwa mancanegara, dinamika politik internasional, hingga kebudayaan bangsa. Presiden Amerika Serikat Donald Trump menyambut kedatangan Presiden Ukraina. Ikuti langkah Presiden dan para pemangku kepentingan di kancah kerjasama internasional. Perbatasan diplomat Thailand dan Kamboja bertemu di pos perbatasan. Dunia Kita, setiap Jumat pukul 4 sore hanya di Garuda TV. Kolaborasi teknologi canggih dari darat, laut, hingga udara di medan pertahanan negeri. Pasukan ini terlibat dalam menjaga jalur pelayaran penting dari ancaman teroris atau kelompok kriminal. Semua terangkum dalam informasi dunia militer di garda terdepan. Saksikan Garda Dunia hanya di Garuda TV. Anagata means the future and Nusantara means Indonesia. Diving enthusiasts like myself, Indonesia. Konflik di Timur Tengah mengganggu jalur perdagangan dunia setelah Iran merespon agresi militer Amerika Serikat dan Israel dengan menutup Selat Hormuz. Kondisi ini turut mengganggu pasokan pupuk yang sekitar 30% pupuk dunia melewati jalur vital tersebut. Namun, Wakil Menteri Pertanian Sudaryono memastikan kebutuhan pupuk dalam negeri, khususnya urea, aman, bahkan berpotensi untuk mengisi pasar ekspor. Berbicara seusai membuka Konferensi Pupuk Asia 2026 di Nusa Dua, Kabupaten Badung, Bali, Wakil Menteri Pertanian Indonesia Sudaryono menjelaskan Indonesia berpotensi besar untuk menjadi stabilisator pasokan pupuk dunia di tengah krisis geopolitik. Womentan mengajak para petani untuk tidak khawatir terkait pasokan pupuk di dalam negeri karena krisis geopolitik tidak mempengaruhi suplai di tanah air. Saat ini, kapasitas produksi pupuk di Indonesia mencapai sekitar 14,5 juta hingga 15 juta ton per tahun. Dengan hasil tersebut, menempatkan Indonesia di antara 7 produsen terbesar di dunia. BUMN PT Pupuk Indonesia menjadi salah satu produsen pupuk terbesar di dalam negeri dan ikut berkontribusi menyuplai pasar global yang rata-rata per tahun mengekspor 1,5 juta hingga 2 juta ton. Perusahaan plat merah itu mencatat total produksi pupuk urea mencapai 9,4 juta ton per tahun dengan rata-rata kebutuhan dalam negeri mencapai sekitar 7 juta ton. Dengan realisasi itu, kebutuhan dalam negeri untuk urea dipastikan aman sehingga berpotensi untuk mengisi pasar ekspor. Selain urea, PT Pupuk Indonesia juga memproduksi pupuk nitrogen, fosfat, dan kalium atau NPK rata-rata per tahun mencapai 4,6 juta dan pupuk lainnya 0,8 juta ton per tahun. Indonesia dalam hal ini di saat krisis ini untuk urusan pupuk insya Allah aman. Kebutuhan urea kita bisa penuhi ya, karena yang paling besar kan itu ya. Bahkan sekarang ini ada opportunity di mana dikarenakan ada disrupsi, ada gangguan di Selat Hormuz tadi yang mengganggu sepertiga suplai urea tadi, itu maka Indonesia sekarang dicari oleh negara-negara lain untuk dia bisa mengimpor ureanya dari Indonesia. Saat ini Indonesia produksi sekitar 14,5 sampai 15 juta ton setiap tahun dan kita pakai untuk petani kita. Jadi ada sisa gitu ya, ada sisa produksi yang barangkali bisa kita alokasikan untuk ekspor. Di tahun ini ada 1,5 juta ton, yang 1,5 juta ton ini sekarang banyak diminati atau diminta oleh banyak negara. Beberapa negara sudah, mungkin ada 5-6 negara sudah menghubungi saya, menghubungi Pak Rahmat sebagai Dirut, menghubungi saya sebagai Komod dan juga sebagai Wakil Menteri bagian dari pemerintah untuk mendapatkan alokasi dari 1,5 juta ton yang kita produksi tahun ini, yang dialokasikan untuk ekspor itu kemudian mereka mau impor at any prices, jadi berapapun dia bayar. Wakil Menteri Pertanian Sudaryono mengungkapkan sejumlah negara kini mengincar pupuk dari Indonesia sebagai imbas krisis geopolitik di Timur Tengah yang memicu gangguan suplai urea dunia. Saat ini ada 6 negara yang ingin impor pupuk dari Indonesia, diantaranya India,
Brasil, Australia, dan Filipina. Laporan tim liputan, Nusa Dua Badung, Garuda TV. Berbagai upaya dilakukan untuk mengendalikan populasi ikan red devil di Danau Batur, Kintamani, Bangli. Ikan red devil selama ini dikenal sebagai ikan predator yang mengancam biota endemik di Danau Batur. Upaya-upaya yang dilakukan untuk mengendalikan keberadaan ikan red devil di Danau Batur, Kintamani, diantaranya bekerjasama dengan berbagai pihak untuk melakukan pengiriman ikan red devil ke pengolahan ikan di Pengambengan, Jembrana. Sebanyak 2 ton lebih ikan red devil yang berhasil ditangkap dari perairan Danau Batur kemudian dikirim ke pengolahan ikan di Pengambengan untuk menjadi bahan baku tepung ikan. Dalam seminggu ditargetkan sebanyak 5 ton ikan red devil dapat dikirim. Aksi nyata ini diharapkan mampu menggerakkan seluruh pembudidaya ikan untuk terus melakukan pengendalian secara berkelanjutan. Para pembudidaya ikan di Danau Batur mengaku keberadaan ikan red devil sangat berbahaya bagi kelestarian biota danau karena memangsa anak ikan asli Danau Batur. Setelah ini diketahui oleh masyarakat, oleh kelompok-kelompok nelayan lain, sehingga mereka menjadi tertarik. Oh, kalau kita tangkap ikan red devil, sudah ada yang beli, sudah ada yang menyalurkan. Nah, ini yang kita ingin buktikan, sehingga masyarakat menjadi tergerak untuk bersama-sama melakukan pengendalian terhadap ikan red devil yang notabene bersifat invasif ini. Sudah sangat invasif sekali. Banyak ikan-ikan lokal yang udah nggak bisa berkembang biak karena waktu masih kecil nih, waktu bibit nih udah dimakan sama ikan red devil. Merasa sangat diuntungkan dengan adanya program pemerintah penangkapan ikan red devil niki. Ke depan diharapkan program niki terus berlanjut. Dinas Pertanian, Ketahanan Pangan, dan Perikanan PKP Kabupaten Bangli akan terus mengembangkan kerjasama guna menjamin kepastian pasokan dan permintaan. Dengan demikian, populasi ikan red devil dapat terus berkurang sehingga ikan endemis Danau Batur tidak punah dan terus bisa lestari. Laporan tim liputan Bangli, Garuda TV. Mengungkap kasus kriminal terkini di seluruh penjuru tanah air. Ulasan tajam tanpa ampun bersama para aparat. Tak ada tempat untuk lengah. Informasi penting yang membuat Anda lebih waspada. Kriminal Plus 62 hanya di Garuda TV. Meski hidup penuh keterbatasan, namun mereka tak pernah lelah berbagi kebaikan. Sebab setiap kebaikan pasti akan kembali dalam wujud kebaikan. Hanya seorang pemuda sederhana yang percaya bahwa bahagia tak perlulah mewah. Inilah orang baik, peduli sesama dari hati ke hati. Hanya di Garuda TV. Temukan semua hal menarik tentang otomotif di sini. Pembalap harus mencetak catatan waktu tercepat. Dari inovasi terkini hingga aksi seru di arena balap, kami hadirkan. Informasi lengkap dari nasional hingga internasional. Saksikan Otomotive hanya di Garuda TV. Sambut pagi Anda dengan informasi terbaru yang tepat dan terpercaya.
Sebanyak 1.050 unit hunian sementara telah rampung dibangun sebagai bagian dari upaya percepatan penanganan pasca bencana. Dengan informasi paling relevan dan terkini, pembangunan kembali seperti perumahan dan infrastruktur dapat mendorong pertumbuhan ekonomi di daerah. Laporan 8 pagi setiap hari pukul 6 pagi hanya di Garuda TV. Bagi Anda penikmat kuliner di Desa Peninjauan, Tembuku Bangli, ternyata memiliki tempat makan unik dan klasik yang membawa pengunjung kembali merasakan Bali tempo dulu. Tak hanya menunya yang otentik, suasana alam pedesaan yang alami dan asri dijamin membuat pengunjung betah berlama-lama di tempat ini. Untuk sampai Pondok Umepadi di Desa Peninjauan, Tembuku Bangli, pengunjung harus melewati jalan setapak dengan suasana khas pedesaan. Sebelum disulap menjadi tempat kuliner unik yang menyajikan beragam menu tradisional, Pondok Umepadi awalnya merupakan rumah tua yang kosong. Pemilik Pondok Umepadi, Desa Aryani, kemudian berinisiatif menyulap rumah sederhana milik almarhum kakeknya menjadi tempat usaha kuliner. Nama Umepadi diilhami dari kebiasaan warga setempat yang menyebut lokasi rumah itu dengan sebutan serupa. Hal tersebut lantaran dahulu banyak padi gogo tumbuh subur di area tersebut. Rumah itu pun dijadikan konsep utama tempat makan dengan mempertahankan keaslian bangunannya. Selain tempatnya yang klasik, menu yang ditawarkan pun menyesuaikan konsep tradisional. Mulai dari lak-lak dari campuran santan dan daun suji alam, nasi sele lengkap dengan pindang, sambal kecombrang, dan juga sayur urap. Menu khas Bali lainnya yang tidak kalah menarik juga tersedia, seperti tipat cantok, tipat kare ayam, pisang goreng, dan aneka menu lainnya. Menariknya, seluruh bahan diambil dari kebun di sekitar rumah. Tercetus ide untuk membuka kunjungan di Pondok Umepadi dengan sajian menu khas tradisional. Ada nasi sele lengkap dengan sayur urap dan juga sambal kecombrang yang bahan-bahannya saya petik dari kebun di belakang rumah. Begitu juga dengan lak-lak khas Umepadi yang terbuat dari campuran santan dan daun suji yang sangat enak. Sekarang kami buka di hari Sabtu dan Minggu dan juga tanggal merah dengan harga yang sangat terjangkau. Gitu, penat di Denpasar itu, macet di Denpasar, jadi seneng lah, refreshing gitu. Suasananya ingat waktu masa kecil saya di pedesaan gitu, jadi bersih, asri, dan makanannya luar biasa enak banget. Menikmati kuliner di Pondok Umepadi tidak hanya mengajak pengunjung menikmati suasana Bali tempo dulu, tapi juga kembali bernostalgia dengan hidangan autentik dan suasana masa lalu. Laporan tim liputan, Bangli, Garuda TV.